Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Jahar. Di sini saya ada tugas kuliah untuk melakukan wawancara. Bolehkah saya minta waktunya Pak sebentar untuk wawancara? Ya, boleh. Terima kasih. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Pak Jamal, Usia Bapak berapa? 45 tahun. Bapak tinggal di mana? Jalan Utama nomor 20 Medan. Apakah Bapak bisa menceritakan sedikit banyaknya permasalahan pada Bapak saat ini kepada saya? Sejak adanya virus corona ini, para pegawai sudah mulai dirumahkan dan diberhentikan. Saya bekerja di PT Mandiri Apa alasan perusahaan ini mem-PHK-kan karyawannya, Pak? karena pengaruh virus corona ini. Perusahaan tidak lagi dapat memproduksi dan penjualan pun tidak seperti dulu lagi. Berapa tanggungan Bapak? 4 orang anak, 1 istri. Oke. Bapak selama bekerja di perusahaan tersebut, berapa gaji Bapak? Dan apakah Bapak selama kena PHK ini dapat tunjangan nggak? Ya, gaji sebelum dirumahkan ya sesuai dengan UMR, dan tunjangan nggak ada lagi lah. Oke. Apa Bapak selama di PHK ini ada sumber penghasilan lain selain bekerja atau gimana, Pak? Ada membuka jualan kecil-kecilan untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak ya Pak udah bantu wawancara. Ya. Terima kasih Bapak Jamal atas waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin saya ingin sedikit bertanya mengenai perasaan Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah terkena PHK? Perasaan saya ya pasti yang pertama yang sedih, karena ya saya di PHK ya otomatis kan keuangan juga jadi nggak ada kan. Jadi ya gimana pun juga ya pasti saya sedih karena PHK ini juga membuat ekonomi keluarga saya juga menjadi kosong karena nggak ada. Maaf Pak, kalau boleh tahu bagaimana respon keluarga Bapak setelah mengetahui kalau Bapak itu terkena PHK, Pak? Respon keluarga saya ya pertama ya pasti juga sama seperti saya, sedih kan, karena juga semua biaya kehidupan keluarga saya juga bergantung sama pendapatan saya selama saya kerja. Saat ini saya di PHK ya, jadi otomatis pendapatan keluarga juga nggak ada, jadi ya otomatis ya sama-sama sedih lah karena PHK ini. Selanjutnya Pak, baik Bapak, saya selanjutnya ingin bertanya, bagaimana kondisi keluarga Bapak sebelum dan sesudah Bapak terkena PHK ya Pak? Nah, kondisi keluarga saya tadinya sebelumnya yaitu semua terpenuhi, ya pokok dan segala macamnya juga semua terpenuhi karena saya juga memiliki pendapatan. Kemudian dari segi sekolah anak juga yang tadinya ibaratnya bayar uang SPP-nya tepat waktu, jadi sekarang minta keringanan dari sekolah. Jadi apabila sekolah juga mengasih keringanan ya bisa nunggak 1 sampai 2 bulan gitu, karena sesuai dengan kondisi saat ini kan, karena tidak mempunyai pendapatan saat ini. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak, apa yang menjadi kekhawatiran terbesar Bapak saat ini Pak? Kekhawatiran saya saat ini ya karena juga penyakit ini atau COVID ini juga lama, jadi kekhawatiran saya juga dampaknya ekonomi keluarga saya juga jadi lama untuk pulihnya, karena juga keuangan juga kosong. Jadi ya kekhawatiran saya juga karena saya khawatir COVID ini akan lama gitu. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Setelah di PHK berarti kamu saat ini menganggur. Apakah kamu berusaha mencari pekerjaan? Iya Pak, saya sudah melempar banyak lamaran, tapi belum ada panggilan. Informasi yang saya dapat dari istri Anda, katanya kamu mau menjual ginjal kamu ya? Tidak, mungkin istri saya berbohong karena saya belum bekerja sampai saat ini. Gini saja, lebih baik kamu mengakuinya agar kita dapat mencari jalan pintasnya. Apakah kamu ingin menjual ginjal kamu? Iya benar Pak. Apa yang Bapak pikirkan saat Bapak memutuskan untuk menjual ginjal Bapak?
yang saya pikirkan ya saya dapat uang terus untuk mempertahankan hidup, apalagi istri saya lagi sakit, terus uang sekolah anak saya nunggak beberapa bulan. Emangnya Bapak nggak mikirin ya ke depannya nanti gimana? Tidak, demi menghidupi keluarga saya. Gini Pak, mungkin Bapak berpikir dengan menjual salah satu ginjal Bapak bisa dapat uang yang banyak. Tapi Bapak berpikir ke depan nanti gimana? Kesehatan Bapak akan terganggu, Bapak jadi tidak bisa bekerja, dan ujung-ujungnya uang hasil penjualan ginjal Bapak itu yang untuk berobat Bapak nanti. Oke, Bu. Baik, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan alasan Ibu terpaksa menjual ginjal Ibu. Begini Bu, saya juga pernah mengalami masa sulit seperti yang Ibu rasakan, tapi mungkin situasi kita berbeda saat itu. Tapi kita tidak boleh terperangkap dalam masalah itu. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa masalah itu bukanlah suatu hukuman bagi kita, akan tetapi suatu kesempatan yang lebih baik bagi kita. Misalnya dengan adanya PHK ini, Ibu bisa mencari pekerjaan atau peluang usaha baru, seperti menjual keripik atau usaha-usaha yang membutuhkan modal kecil, jadi tidak harus dengan menjual ginjal Ibu. Walaupun hasilnya tidak secepat yang kita bayangkan, tapi semua pekerjaan yang dilakukan apabila diiringi dengan semangat dan doa, akan menghasilkan hasil yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Tetap semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Jadi Bu, di sini saya memberikan solusi sama Ibu. Ya. Jadi Ibu bisa mengurus kartu prakerja. Jadi kartu prakerja itu kartu bantuan kerja yang untuk pelatihan, di mana yang diberikan kepada orang yang mencari pekerjaan, bahkan orang yang terkena putus hubungan kerja. Jadi agar dapat mendapatkan penghasilan yang lebih layak lagi. Jadi cara Ibu mendapatkan kartu prakerja itu, Ibu yang pertama Ibu bisa mendaftarkan di websitenya di kemenaker.id. Setelah itu akan diproses secara online. Kalau Ibu lulus, Ibu akan memilih lembaga pelatihannya. Setelah itu Ibu akan mengikuti pelatihan itu baik secara tatap muka maupun secara online. Setelah itu Ibu akan mendapatkan verifikasi kompetensi dan intensif. Jadi setelah itu Ibu memberikan penilaian terhadap proses pelatihan yang Ibu ikuti. Dan yang terakhir itu Ibu mengisi survei pekerjaan untuk mendapatkan apakah Ibu sudah bekerja atau belum. Bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah Bapak tahu Bapak telah di PHK? Jujur, saya merasa putus asa. Karena selain saya tuh cemana dibilangnya, saya tuh tulang punggung keluarga. Saya tuh juga punya banyak utang. Pak, apa yang Bapak alami itu normal. Semua manusia itu pernah merasakan namanya putus asa. Jadi Bapak tidak perlu merasa bersalah dengan apa yang telah terjadi pada diri Bapak. Dalam situasi sekarang ini, yaitu di mana COVID ini, pandemi yang melanda Indonesia ini, sehingga dia di PHK akhir-akhir ini. Dan sebelum di PHK pun gajinya hanya 1,5 juta. Dan dia juga, bapak kami ini terlilit utang di luar. Rentenir, ada yang menagih utangnya. Sehingga kami hanya menerima 500.000 aja dari gaji bapak atau penghasilan bapak. Suatu saat dia pergi atau kemana sambil membawa ransel. Saya tidak tahu dia kemana. Dan kami sangat kesulitan untuk menafkahi keluarga saya ini. Sampai saya harus pergi mencuci gosok ke rumah tetangga supaya mencari sesuap nasi atau mencari sekilo beras untuk menutupi kehidupan kami ini. Dan sampai sekarang berita bapak nggak tahu kami di mana, atau masih hidup atau sakit atau di mana saja kami tidak tahu sekarang. Dan menyelesaikan utang rentenir ini pun kami sangat kesulitan karena penghasilan tidak ada. Begitulah nak.
Ibu jangan panik dulu. Iya. Kita carinya solusinya bersama-sama. Pertama, titik dari permasalahan ibu, kita menemukan bapak dulu terlebih dahulu. Setelah kita menemukan bapak, kita bersama-sama mendiskusikannya permasalahan ini untuk kebaikan keluarga ibu dan keharmonisan perekonomian keluarga ibu. Kita sama-sama berusaha, Bu, untuk menemukan bapak. Mungkin kita bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mencari identitas keberadaan bapak. Oke, Bu. Baik Pak Jamal, apakah Bapak tidak ingin mempertimbangkan lagi untuk menjual ginjal Bapak? Saya tidak ingin mempertimbangkannya lagi karena pilihan lain sudah tidak ada lagi untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi bagi saya. Jadi keputusan untuk menjual ginjal itu sudah sangat bulat bagi saya. Dan apakah Bapak mengetahui akibat jika Bapak menjual ginjal Bapak? Saya kurang mengetahuinya, tapi yang saya tahu itu kalau menjual ginjal akan merasa cepat lelah. Cuman yang saya tahu cuman itu aja. Dan begini Pak, efek samping dari menjual ginjal tidak hanya Bapak akan mudah kelelahan, tetapi Bapak juga tidak akan bisa bekerja seperti mana Bapak memiliki 2 ginjal. Bapak juga harus mengatur pola hidup sehat Bapak, dan Bapak tidak akan bisa bebas seperti mana Bapak memiliki 2 ginjal. Itu sangat merugikan diri Bapak sendiri. Jadi solusi apa yang kamu tawarkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya? Menurut saya Pak, Bapak bisa menggunakan tenaga yang Bapak miliki selagi Bapak masih sehat untuk bekerja, atau Bapak bisa membuka usaha bersama istri Bapak. Usaha kecil-kecilan seperti menjual pulsa itu kan Pak tidak mempunyai modal yang besar, karena hidup sehat itu mahal Pak. Jadi saran saya Pak, sebaiknya Bapak mempertimbangkan keputusan Bapak tersebut sebelum Bapak menyesali di kemudian hari. Oh baiklah, terima kasih atas sarannya. Sama-sama. Jadi Bu, melalui program Kartu Prakerja, Ibu dapat menghasilkan penghasilan yang lebih baik lagi. Jadi Ibu harus yakin bahwa melalui Kartu Prakerja Ibu akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi.